mantan gubernur 212 yaitu Anies Baswedan. Ya, belakangan ini publik sedang ramai membicarakan tentang Stadion Kebanggaan Anies Baswedan yaitu Jakarta International Stadium atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang sumpah Ahok yang diklaim banyak memakan korban. Mungkin masih ada yang mengingat dulu ketika Ahok menjalani persidangan kasus penistaan agama. Ahok ini pernah menyampaikan sebuah pesan, kurang lebih pesannya seperti ini. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, maka yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Begitulah ucapan Ahok ketika berada di ruang persidangan dalam kasus penistaan agama, yang mana hal tersebut membuatnya terpaksa harus ditahan selama 2 tahun penjara. Dan sekarang kita bisa melihat sendiri, ada begitu banyak orang-orang yang dulu memusuhi Ahok, mereka pun satu persatu mulai dipermalukan. Ya, sekali lagi, saya sendiri tidak tahu apakah fenomena ini adalah bagian dari karma Ahok atau bukan. Tetapi saya percaya bahwa ketika orang baik dizalimi, mau siapapun dia, mau apapun latar belakang agamanya, maka sangat mudah bagi Tuhan untuk membalas semua kesaliman yang dilakukannya. Dan saya juga percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, maka akan kembali kepada diri kita masing-masing. Begitupun dengan sebaliknya. Setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang maka akan kembali kepada dirinya masing-masing. Ya, pada intinya kalau kita berbuat baik kepada seseorang maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, terkait klaim yang menyebutkan karma Ahok atau bukan, tapi faktanya sudah banyak nama-nama tokoh yang sudah dipermalukan. Mereka ada dari kalangan politisi, ada dari kalangan masyarakat biasa, kemudian artis, dan yang pasti juga ada dari kalangan tokoh agama. Yang tentunya mereka adalah tokoh agama 212. Ya, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak tahu apakah itu semua bagian dari karma Ahok atau bukan. Karena semua itu hanya Tuhanlah yang mengetahuinya, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa semua nasib buruk yang menimpa mereka itu adalah murni karena menzalimi Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena menurut saya bisa juga ketika mereka belum menzalimi Ahok, ternyata mereka sudah menzalimi orang lain. Nah, bisa juga seperti itu, bukan? Kita kan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan mungkin juga ada artis 212 yang gayanya sangat agamis, ia ikut aksi dalam demo membela agama, tetapi ujung-ujungnya dia ditangkap oleh polisi karena terjerat kasus narkoba. Lucu bukan? Kemudian bahkan ada seorang tokoh agama, dia seringkali berdakwah menyampaikan pesan-pesan tentang agama, tetapi ujung-ujungnya rumah tangga mereka malah hancur dan istrinya pun diceraikan. Kemudian yang terbaru ini adalah kemarin yang kasus pencabulan seorang santri kepada seorang tokoh agama di Jembeng di Jawa Timur. Ia diketahui adalah tokoh agama geng 212 yang memusuhi Ahok, tetapi sekarang kita melihat sendiri dia pun akhirnya berada di jeruji besi dan dipermalukan. Dan melihat semua ini, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu orang yang dipermalukan itu adalah mantan gubernur 212 yaitu Anies Baswedan. Ya, belakangan ini publik sedang ramai membicarakan tentang Stadion Kebanggaan Anies Baswedan yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, beberapa hari yang lalu pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani mengadakan konser di JIS, dan dari konser tersebut maka terbongkarlah semua kebobrokan stadion yang selama ini telah dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan. Ya, kebobrokan itu dikarenakan karena masih banyak fasilitas atau infrastruktur yang tentunya belum dibangun, yang misal lokasinya adalah tidak ramah transportasi umum. Akses pintu keluarnya juga cuma 2. Kemudian tidak adanya parkir yang luas. Tidak heran ketika
ketika konser Dewa 19 selesai, banyak penonton yang kecewa dan emosi. Bayangkan coba, penonton yang sebanyak itu dan akses keluar masuknya cuma 2 pintu, belum lagi soal sistem keamanan yang belum memadai. Coba bayangkan apakah tidak berbahaya, dan itulah kenapa Stadion GIS ini sempat dianggap sebagai neraka. Nah, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.